Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhaidi dari Prodi Teknik Informatika Unisnu Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project progres dari pembuatan aplikasi Food Market yang mana telah diajarkan oleh Bapak dosen Bapak Hanif. Oke, di sini video ini untuk memenuhi tugas UAS, ulangan akhir semester, ujian akhir semester, membuat video presentasi. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari apa yang telah saya ketahui, telah saya pelajari, yang mana ada beberapa file dalam pemrograman Android ini. Yang pertama itu file Jobit, model, service, share, UI, dan main.dart. Main.dart ini seperti file index kalau di web, index.php. Nah, ini yang dieksekusi pertama. Jadi ini yang dieksekusi pertama dan dia akan home ke SIGIMPAGE. Nah, di sini SIGIMPAGE. Oke. Sebelum ke sana, di sini saya menggunakan Flutter versi 1.2.1. Di sini saya ada Android Studio versi 4, VS Code-nya versi 1.51.1. Android SDK-nya 30. Di sini menggunakan Nexus emulator Nexus S API 30. Oke, itu untuk spesifikasi laptop. Di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu dengan RAM 8GB, Intel Core i5 generasi ketiga, grafiknya standar. Nah, itu sedikit penjelasan tentang sistem yang saya gunakan. Oke, di sini akan mencari SIGIMPAGE, yang mana ini SIGIMPAGE seperti ini. Jika klik create new account, dia akan lari ke SIGIMPAGE, yang mana ini tampilannya hampir sama dari SIGIMPAGE dan seterusnya. Nah, itu karena si SIGIMPAGE dan kawan-kawan itu dia mereturn dari general page. Jadi ini template dari semua tampilan yang digunakan di SIGIMPAGE, SIGAPPAGE, dan address page. Nah, ini mereturn dari sini. Jadi tinggal memasukkan subtitle, title, on backpress button, itu yang bagian pojok sini, ini on backpress button. Oke, untuk demonya sebentar. Di sini saya akan refresh terlebih dahulu. Di pertemuan pertama itu membuat beberapa UI, dari fokus untuk membuat UI yang awal. Nah, di sini ini general page, SIGIMPAGE, SIGAPPAGE, dan food page. Nah, untuk comitnya Git saya menggunakan GitHub, tapi di sini saya menggunakan satu brush, yaitu master, dan saya commit. Nah, mengapa? Karena di sini terlihat jelas saya commitnya tanggal berapa sampai berapa, tanggal berapa, itu ada semua.
Jadi kalau di clock TV saya itu seharusnya sama. Oke, ini adalah clock TV saya. Saya sudah mengerjakan tapi meniru dari sampai instalasi Laravel. Nah, ini demo sebentar. Ini jika kita tekan skip page, ini kan dia akan lari ke sini. Ini ada beberapa menu yang bisa digeser secara horizontal. Nah, kenapa di sini gambarnya sama? Karena memang pada dasarnya di sini nanti terdapat gambar-gambar di sini. Mengapa saya menggunakan sama? Karena nanti biar asetnya enggak terlalu besar. Nah, untuk tab di bawahnya itu dia mempunyai 3 menu. Yang pertama adalah new task, popular, sama edit. Yang mana menu-menu isinya di sini nanti sesuai dengan ini, dengan menunya, dengan tipe foodnya itu berada di food. Nah, ini models ya. Nah, di sini ada tipe, dia punya 3 tipe, new food, popular, sama recommended, yang mana nanti akan ditampilkan di bagian bawah sini. Itu untuk yang bagian home. Untuk yang bagian order itu ini tampilan dasarnya sama seperti general page yang awal, cuman ada sedikit beda di bagian body. Di sini dia memiliki 2 tabar, in progress, pas order. Seperti itu. Kalau yang kemarin ada PR di video itu membuat tampilan profil page yang mana seperti ini untuk 2 tab ini tampilan awal aslinya masih sama, hampir sama dengan general page, cuma lebarnya agak beda. Terus untuk tab barnya ini mempunyai dua menu yang berbeda. Ini di sini saya mau menggunakan kondisi profil page. Profil page gunakan kondisi, nah ini jika 0 maka ditampilkan edit profil. Edit profil kan berarti yang account. Nah, saya menggunakan ini kondisi 0, ini jika yang lain else, maksudnya tidak 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kan hanya 2, maka saya gunakan hanya kondisi else saja. Jika kondisi ini ada 3 menu seperti yang ini kan ada 3 menu. Ini kondisi jika 0 maka new tested, jika 1 maka popular, jika tidak 0 atau 1 maka recommended. Seperti itu. Nah, di sini saya masih menggunakan manual yang mana menggunakan kolom dan menggunakan baris per baris untuk membuat grid-grid ini. Nah, untuk ordernya kita klik ini untuk melihat detail, kemudian kita order now. Nah, masuk ke payment page. Di sini kemarin juga ada PR yaitu membuat delivery to. Ini seperti ini. Itu kalau nggak salah payment page. Nah, ini. Itu jika kita klik checkout maka dia akan ke illustration page, sukses order page, dimana jika kita tekan view my order ini akan kembali ke history page, history order, dan order food ini akan kembali ke halaman awal dari home. Nah, pada saat awal sign in itu kan
bisa jadi seorang user itu gagal atau salah memasukkan email atau password, maka di bagian sign page ini dia ada pesan notifikasi yang mana jika gagal itu berada di di user services. Coba di refresh. Nah, ini kalau kita klik sign nanti akan muncul pesan notifikasi seperti ini. Begitupun sama yang bagian transaksi, ini nanti akan muncul transaction violet dengan tampilan yang sama seperti ini. Itu untuk aplikasinya. Berapa penjelasan untuk dependensinya, ada banyak yang digunakan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk Laravel-nya di sini saya menggunakan saya menggunakan Linux. Dan saya baru pertama kali instalasi Laravel di Linux. Saya baru pertama pakai Laravel di Linux. Maka saya cari link tutorial YouTube yang mana ini adalah proses instalasinya. Masih agak kebingungan tapi alhamdulillah sudah berjalan. Nah, di sini ini buka terminal, terus kemudian ketikkan sudah update bla 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 dan seterusnya, ketik install Composer. Ini kurang tahu kenapa gambarnya nggak muncul. Nah, untuk create projectnya saya dari Composer create project Laravel terus nama projectnya. Di sini saya menggunakan Composer versi 1.10.1. Ini saya install baru kemarin dan masih bingung, memang saya installnya lama banget. Saya cari-cari tutorial dan juga koneksi internet yang memang nggak terlalu cepat di rumah. Nah, itu untuk instalasi. Nah, untuk create projectnya di sini saya sudah menggunakan sudah membuat ini API Food Market. Nah, untuk menjalankannya itu ketik php artisan serve. Nah, nanti dapat link di sini, kita bisa buka di bagian browser. Nah, seperti ini. Ini tampilan awal Laravel. Untuk create projectnya, nah itu ketikan Composer create project Laravel. Di sini saya mau membuat API Android. Nah, kemudian tekan enter. Kalau scriptnya seperti ini, nanti dia akan otomatis ke create Laravel yang paling terbaru. Di sini kan Laravel sudah ada versi 8. Maka di sini nanti akan terbuat versi 8. Jika ingin versi 7 maka tambahkan 7.x. Nah, di sini saya ingin menggunakan versi yang terbaru, tekan enter. Nah, ini adalah creating Laravel. Nah, ini ada peringatan yang mana disarankan ada versi Composer yang terbaru yaitu 2.0. Di sini tadi kan saya menggunakan Composer versi 1.1. Ini saya nggak tahu kenapa, karena
di tutorial yang saya posting di laporan progres itu kan installnya Composer, langsung mengarah ke Composer. Ini kemarin pemikiran saya ini akan mengambil versi yang terbaru, tapi ternyata yang diinstal versi yang 1.1. Itu saya kurang tahu, Pak. Dan untuk beberapa video yang saya kurang ngerti, karena di pertemuan kelima ini kan baru pengaturan awal, perkenalan nanti yang dipakai itu apa saja. Nah, di database ini menggunakan adminer kalau tidak salah, tapi saya coba install sudah berhasil, tetapi untuk loginnya saya bingung untuk loginnya itu seperti apa. Nah, terus menemukan beberapa tutorial bahwa adminer itu sebagai pendukung, tapi saya kurang tahu, Pak, untuk itu. Nah, makanya saya menggunakan SAMPP. Ini saya menggunakan SAMPP versi 7.4.10. Nah, ini tadi sudah selesai. Ini kita cek dokumen. Nah, ini sudah jadi. Untuk menjalankannya, ini kita masuk ke dalam sini dulu, cd fb Android. Nah, di sini udah beberapa file yang sudah di create project tadi. Kita ketikkan php artisan server. Nah, di sini udah ada dapat link start Laravel development server. Hasilnya untuk Laravel saya juga belum begitu mengetahui, soalnya biasanya saya menggunakan kode igniter yang mana kan bisa digunakan di SAMPP, nggak perlu Composer, tapi ini kan perlu yang namanya Composer, jadi saya kurang mengetahui untuk itu, Pak. Yes, cukup itu presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.